hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana sebagai yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan perhentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan pemeriksaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk disertai kepada penuntut umum. L. Mengadakan tindak pidana lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidik dan penyidikan yang dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindak tersebut dilakukan. 3. Harus patut masuk akal dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, adapun menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang berikut. Yang pertama di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,
melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang B, di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim yang pura. Penanaman kesadaran berkonstitusi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, kita juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga-lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan juga lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang mati. Yang keempat adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, bertempat tinggal Indonesia, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang keenam, lulusan ijazah lulusan ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau selebihnya, serta yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integrasi yang tinggi. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Pengacara, di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim di dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan klien agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang ketujuh, yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Yang berikutnya, kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budayanya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat,
Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.